terakhir ini sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari gitu. Bagi masyarakat yang masih pendidikannya kurang, itu dipersepsikan ya sarananya ya itu. Itu kan impian berarti bukan cara yang ini, itu kan impian mencapai kan, mengimpi kan. Kan bukan kerja itu. Padahal kita mencari uang itu pasti harus bekerja. Makanya di Undang-Undang ITE yang baru kalau dilihat di situ, kewenangan kami itu sampai boleh mengajukan pemblokiran akun yang ditengarai digunakan untuk perjudian. Penyalahgunaan narkoba ada BNN misalnya. Tapi di judi online kan sepertinya masih parsial lagi, Mas. Ya ini sekarang yang dibuat satgasnya ya, bentar lagi keluar. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini mengundang tamu yang cukup istimewa terkait tema yang juga mungkin sepertinya akan jadi ramai lagi setelah apa yang terjadi di Mojokerto. Tanpa banyak kata, kita perkenalkan tamu Ruang Dialektika kali ini, Bapak Direktur Jenderal Aptika, Bapak Samuel Abriani Pangerapan. Apa kabar? Baik Mas Mana. Boleh saya panggil panggilan akrabnya ya? Ya semi aja. Bung Semi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Ruang Dialektika. Kami butuh dicerahkan tentang banyak hal berkaitan dengan masalah yang sepertinya akan ramai lagi berkaitan dengan apa yang terjadi di Mojokerto. Ya. Yang menurut kami media ini itu kan semacam apa ya? Puncak gunung es saja dari masalah Ya. judi online gitu. Sebuah bidang yang sehari-harinya berada di bawah kewenangan Bung Semi. Bung, pertama mungkin bisa nggak kami menanyakan bahwa dengan kejadian seorang polwan menembak suaminya yang polisi gara-gara judi online ini, maka judi online ini benar-benar sudah merambah ke semua kalangan. Kalau dulunya mungkin banyak yang menganggap problem judi online itu hanya menyasar di masyarakat kelas bawah, tapi ternyata mungkin di kalangan-kalangan bahkan penegak hukum pun juga kena. Ini kan artinya semua kalangan di Indonesia tidak rentan, tidak imun dari judi online. Menurut tanggapan Bung Jami seperti apa penyebaran? Ya kami sendiri belum punya datanya seberapa jauh penyebarannya, tapi kalau kita lihat dari jumlah perharinya yang kita blok itu jumlah websitenya tuh makin hari makin banyak. Dan itu ya kita lihat indikasi, tapi kalau kita laporan dari PPATK memperkirakan kan ada 2,5 sampai 3 juta ya pemain judi online di Indonesia. Nah itu demografinya karena ilegal kan kita nggak tahu, Iya, iya, kita iya. nggak bisa mendeteksi. Nah, jadi itu, jadi kalau kita lihat memang fenomena ya, ini memang mulai beranjak meningkat itu pas pandemi. Mungkin Mm-mm. nggak ada kerjaan ya, kali mulai coba-coba. Nah ini yang kita apa namanya, sayangkan juga kejadiannya yang di Mojokerto itu kan istri membakar suaminya. Iya, Nah itu belum lagi apa ada yang bunuh diri segala macam. Kalau kita lihat memang ada fenomena yang di masyarakat yang perlu disikapi. Eh, Bagaimana kita menanggulangi ini? Tapi kalau tadi katakan bahwa Kominfo bertanggung jawab semua, tidak. Sebenarnya kami hanya bertanggung jawab pada ruang digitalnya. di ruang digitalnya. Ya ruang digitalnya, dan kali ini kan harus ini nggak bisa, harus semua berpartisipasi dalam menghadapi apa ya, tantangan di ruang tantangan era baru di mana internet kita yang tersambungkan tidak ada batas lagi yang jelas antara negara. Di sini mamanya dilarang, di negara lain diatur. Ini kan juga jadi susah Mm-mm. jurisdiksinya bagaimana ininya kan, itu juga fenomena-fenomena yang harus kita sikapi dan carikan solusi yang terbaik. Karena kemudian yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat itu adalah sepertinya kan fenomena judi online juga bukan hal yang baru karena kita sudah Mm. ya mungkin pandemi mempercepat itu sepertinya penyebarannya, tetapi kan kejadian atau apa fenomena Mm. judi online sendiri itu kan rasanya juga Bung juga praktisi dulu awal di Mm.
Internet ya. perusahaan jasa Hmm. penyedia teknologi. Saya ingat sendiri misalnya itu sejak tahun 2003-an 2004 itu teman-teman saya juga sudah ada yang main judi bola dan sebagainya. Ya. Artinya sudah cukup lama gitu. Nah, itu sepertinya kemudian tidak ada yang langkah yang cukup signifikan dari pemerintah untuk kemudian dilakukan untuk membantas ini secara apa menyeluruh gitu. Ya tadi yang tadi kalau ruang fisik kan gampang kita ngawasinya. Kalau ruang digital, umpamanya tadi ada perbedaan jurisdiksi dan Hmm. perbedaan aturan bagaimana? Ini yang menjadi fenomena. Kita mau nangkepnya orang, tapi orangnya adanya di sana bagaimana? Ini yang menjadi tantangan. Memang tadi ini harus ada kerjaan keroyokan, makanya instruksinya adalah bagaimana kita membuat dari semua melihat ini secara holistik dan akan dibentuk yang satgas tadi itu diharapkannya bisa melihat dari segala sisi. Saya kan hanya melihat dari sisi oh ada website ini dia jualan dia menawarkan judi online. Nah, ini kita langsung blokir. Tapi karena kita juga tahu yang namanya di website itu ganti domain itu gampang sekali gitu kan. Harganya 50.000 lagi kan. Nah, ini yang tadi akhirnya kita coba cara oke jangan hanya domainnya. Kalau kita ketemu IP-nya kita matiin juga IP-nya. Nah, IP-nya juga kita matiin, jadi dia sudah makin persulit itu Hmm. ruang geraknya. Memang yang bisa dilakukan adalah mempersempit ruang geraknya. Karena memang banyak tanpa saya harus ngajarin cara-caranya, tapi memang banyak lah namanya tadi internet itu adalah ruangan yang tanpa batas, yang melintasi negara dan Iya. melintasi jurisdiksi Hmm. hukum yang begitu beragam di dunia ini. Nah, ini yang fenomena. Makanya yang kita lakukan juga selain melakukan pemblokiran, kita juga melakukan literasi. Kok judi online itu kan mulai yang bahaya itu kan mulai judi slot itu. Karena menyasarnya rakyat kecil kan. Kalau Iya. judi online Kalau bola kan waktu itu kan pertandingan nggak tiap hari, iya, iya. ya kan. Terus ini yang mulai tanda. Nah, ini yang memang yang kita lihat wah ini kok ada ini ya mereka ini. Nah, ini yang memang sama juga waktu itu pinjol lah awal-awalnya kan masih masyarakat belum beradaptasi. Wah kayaknya kemudahan, kayaknya ini semua boleh pinjam. Nah ini kita perlu lakukan literasi. Ini yang kita juga dorong selain pencegahan yang kita lakukan mempersempit ruang geraknya para bisa diaksesnya konten-konten yang ada di luar Indonesia itu nggak berani kalau di Indonesia pasti udah ketangkep polisi. Kalau kita begitu tahu servernya di sini Jadi pasti ketangkap. problem yuridiksi tadi ya. Ya kalau dari luar kan memang di sana diatur. Di sana mereka punya izin. Nah, ini yang kita lagi upayakan juga nanti di tim ini memang akan menyeluruh ada juga dari Kementerian Luar Negeri. Bagaimana hubungan bilateral kita? Hmm. Boleh aja kamu kasih izin tapi jangan nargitin kita dong. Nah, ini makanya kita lagi upayakan itu. Banyak Oh, yang harus diupayakan lah. ada kemudian juga satu lagi yang masih terkait dengan performa atau bagaimana penanganan dari pemerintah itu misalnya setahun yang lalu ketika mencuat kasus Verdi Sambo Mhm, itu kan kemudian beredar dan itu juga menjadi wacana publik yang sangat kuat mhm, terkait dengan keberadaan katanya mhm, mafia judi gitu, mhm, konsorsium 303 dan sebagainya. mhm. Dan itu dari Menkominfo juga apa dari Menkominfo ada komentar dari Kementerian Kumham juga ada bahkan dari Bapak Menko Hukum Polhukam. dan HAM juga sudah semacam memberikan perhatian. Tapi kan kemudian tidak ada semacam loh hasilnya gimana kemarin itu masalah pengusutannya gimana ininya gimana gitu itu Sekali kan lagi, seperti menguap gitu saja gitu loh. ya kan saya lagi kalau itu kan katanya dan saya juga nggak kan kita nggak ngurusin di Mm, penegakan hukum kami adalah di ruang di digitalnya ruang digitalnya. ya saya nggak tahu itu memang kalau mau ditanyakan ya tanyakan ke di APH-nya karena kami nggak tahu karena itu kami juga mendengarnya tapi mana ya kami juga benar-benar tiap hari itu terakhir ini sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari kita melakukan ini. Makanya selama menteri jadi menteri kami dilantik aja, Hmm, hmm. konten judi termasuk website itu sudah hampir 1,9 hampir 2 juta. 1,945 Pak ribu. Menteri itu dilantik bulan Bulan Juli atau Juli tahun lalu ya. Itu kan waktu itu sudah ya setahun, hampir setahun ya. hampir setahun. Tapi memang kita gencar. Bukan hanya itu, malah kita juga memblokir yang namanya akun banknya. Nah, ini juga sudah lihat dong. Ini kalau kita lihat ada modusnya. Modusnya bagaimana? Akun bank dipakai, akun bank mule kalau kita sebutnya kalau di dunia ini tuh akun asli tapi punyanya orang sebenarnya yang dia beli. Jadi sampean mamanya pergi ke bank,
buka akun, kan pasti datang Iya, dicek iya, iya. mukanya nih, habis itu, tak Itu beli dong, dipakai tak beli, dan ternyata dimanfaatkan untuk dibeli langsung ini. Orangnya nggak tahu, kok ditelusuri loh, Pak saya nggak tahu Pak, ini orang-orang biasa, orang-orang di bawahan juga. Ini yang kita bilang, wah ini modusnya sudah mulai ini. Nah itu kita kerjasama dengan OJK untuk melakukan pemblokiran. Dan PPATK. sudah mulai belum itu masih masih ke ini banknya. Kita lihat juga yang namanya ini, wah ini pakai e-wallet. Kita kok kerjasama dengan BI. Makanya di Undang-Undang ITE yang baru, kalau dilihat di situ, kewenangan kami itu sampai boleh mengajukan pemblokiran akun yang ditengarai digunakan untuk perjudian. Dan sudah ribuan juga yang kita Hmm. ajukan ke OJK dan sudah ditutup. Itu laporan dari OJK, kita kan tiap itu kan harus surat resmi dari menteri ke kepala Iya, OJK. iya. Nah itu, jadi kok yang tadi ditanyakan ya saya tahunya nggak ada itu ya, namanya ya dengar tapi ya kami kan tidak bisa. Mungkin karena ya ini apa istilahnya ya, awam itu kan memahami bahwa ya namanya entitas pemerintah itu ya jadi satu kesatuan gitu. Ketika masalah ini kemudian Ya mungkin entitas kalau di level teknisnya kan bukan lah, kita kan di teknisnya beda-beda. Kalau di entitas yang tinggi saya nggak tahu ya itu satu kesatuan, tapi kan untuk ya koordinasinya ada pembagian kerja pembagiannya gitu ya. kerjanya begitu ada berhubungan baru Nah, berkoordinasi. termasuk kaitannya lagi dengan follow up dari konsorsium 303 itu penanganan terhadap public figure atau influencer atau bahkan artis yang dulu waktu Nah ya ada. masih dalam tanda petik dianggap remang-remang itu mengendorse secara langsung situs-situs judi online itu. Yang Tapi kan beberapa tidak ada kan penanganan tidak ada ada. beberapa kan ditangkap juga, tapi ada juga kan mereka kan yang saya juga baca dari ini ya, apa dari media ya bahwa mereka juga korban sebenarnya, Nggak mereka tahu. diiming-imingin nggak tahu ini apa, dia nggak tahu kan dikirain game-game aja. Nah itu, tapi kan sudah ditangani oleh apa namanya oleh kepolisian. Ada beberapa yang kena, ada beberapa diperingatin, dari tergantung kadarnya itu kan gitu. Itu bukan sekedar apa istilahnya apologi aja ya sebenarnya dari para Ya, nggak ada alat kemudian untuk kalau kalian apa terlibat apapun ya di hmm. semua katakanlah kalau misalnya kita memperlakukan kayak semacam narkoba gitu kan mau kurirnya mau ini itu kan semuanya kena itu. Nah, apa nggak mungkin diperlakukan seperti itu di judi online itu? Harusnya ada deh undang-undangnya. Saya nggak tahu, tapi penanganannya waktu itu kan batas, sekali lagi kami kan bukan penegak hukumnya. Hmm. Kami menjaga ruang digitalnya. Kita nggak sampai penyidikan ke sananya. Tapi yang saya baca di koran-koran kan sudah apa di media-media sudah ada yang kena juga, Sudah ada yang kena. ada kena juga itu. Karena itu yang sampai hari ini masih semacam ya mungkin karena yang terkenal waktu itu justru yang tidak ikut yang kena itu ya sehingga kemudian kesannya wah ini kok sepertinya tebang pilih gitu terhadap untuk influencer atau Ya, meskipun kesini memang sudah tidak terlalu apa kuat gitu ya. ya tadi kan mungkin mereka ya tadi ya nggak tahu ya orang namanya game lah ini. Dia endorse-endorse saja, tahunya di belakangnya adalah judi. Hmm. Ya. Sekarang mungkin biar kita lebih memahami konteks Hmm. apa teknologinya Bang. Sebenarnya hari ini ada beberapa pengamat itu menyebut masyarakat itu kan dengan perkembangan apa teknologi dan berbarengan dengan kemudian perkembangan industri keuangan yang Hmm. memungkinkan pinjol itu kan semacam masyarakat itu mengalami dua gelombang Hmm. langsung gitu ya. Di satu sisi kalau dulu mungkin belum ada pinjol orang ketika nggak punya duit tergantung sama Hmm. judi online itu ya sudah tidak ada sumber lain untuk kemudian mereka Hmm. cari-cariin. Tapi sekarang kan dengan adanya ini, nah ini dari sisi pemerintah kemudian ketika ada dua divergensi dari tantangan yang ini kemudian memfasilitasi meluasnya judi online ini. Ini dari Kementerian Kominfo memahaminya seperti apa? Ya kalau kita sih yang tadi ya kita penanganan kita terhadap konten-konten yang bertentangan dengan perundang-undangan salah satunya perjudian. Jadi kalau bahwa masih masyarakat mengambil, kita juga ada lihat mendengar juga ada melihat memperhatikan itu fenomena orang ngundang apa pinjem pinjol habis itu buat berjudi kan. Itu yang dilakukan yang Iya, terjadi kan. iya, Nah iya. itu, memang fenomena yang harus kita sikapi. Tapi kan si yang meminjam juga nggak tahu apakah dia pinjamannya untuk judi atau tidak. Tapi biasanya kalau biar judi, biasanya itu pasti mandek tuh. Hmm, hmm. Pinjamannya mandek nggak dibayar itu. Nah itu bisa rugi juga tuh si pinjolnya itu. Harusnya mereka lebih selektif yang untuk memberikan apa pinjaman-pinjaman. Karena bisa pasti MPL-nya jadi tinggi tuh. Nggak bayar, nggak bisa dibayar tuh.
Karena kemudian ada analisa gini, pinjol itu kan kebutuhan untuk menyalurkan kreditnya mereka sangat tinggi gitu. Ada semacam akhirnya prudensi untuk katakanlah hati-hati kaitannya sama apa kemampuan untuk membayar dan sebagainya, itu faktor yang tidak terlalu dipertimbangkan Ya gitu. kalau nggak dia itu pertimbangan, pasti nanti akhirnya bunganya tinggi. Kalau kita ingat-ingat, kalau kita ngomong pinjol ya, Hmm. kalau kita ingat dulu zaman pertama kali kita pegang kartu kredit kan banyak juga kartu kredit macet kan. Macet ya. Ya itu karena tadi orang tidak terbiasa. Bahwa yang kamu pakai itu kamu harus bayar. Hmm. Oh, main gesek-gesek aja kan. Nah ini juga, tapi kan makanya kartu kredit kita kan bunganya pertama-tama tuh bisa di atas 5, sekarang sudah mulai mengerucut, sebulan cuma 3%, ada yang Hmm. 2%. Malah ada yang 1,5%, itu tergantung kredit cardnya. Nah, sama juga kalau itu dia tidak berhati-hati dalam menetapkan menganalisa si peminjamnya dan dia memberikan pinjaman melebihi dari, jadi terbesar pasar Hmm. daripada tiangnya. Nah, ini ya Ya, ya. ya kesalahannya dia sendiri karena risikonya di dia kan nggak ada jaminannya. Pinjol itu kan nggak ada jaminannya. Nggak ada, biasanya cuma KTP Ya sama itu itu dia kan, aja itu kan, kan nggak ada ininya. kerugiannya mereka kalau tidak selektif, mereka harus menanggung itu, dan yang nanggung kan pastinya peminjam yang lainnya, bunganya jadi naik, yang benar-benar pakai. Nah ini ya ini tadi sekali lagi fenomena yang besar ini sebenarnya adalah literasi yang perlu kita tingkatkan, kehidupan yang berubah. Tadinya yang kita bisa kayaknya enak main aja ya, main slot-slot kayak gini-gini aja, padahal uang kita kesedot terus gitu kan. Nah ini itu kan dari kebiasaan yang kita harus lakukan edukasi juga pada Edukasi ya, masyarakat. Jadi yang kami digital, lakukan tadi kita penegakan pemblokirannya kita berlapis dari literasi domainnya, literasi digitalnya memang literasi perlu digital tinggi harus ditingkatkan. ditingkatkan. Karena kalau kita ngomong apalagi judi slot, itu kan pasti penipuan. Mana mungkin kita bisa menang? Judi slot itu penipuan. Itu sudah banyak sekali katakanlah penjudi yang insaf itu sudah mengingatkan gitu. Tapi ada problem yang ketiga yang tadi mungkin juga berkontribusi. Perkembangan teknologi IT sendiri kan. Dengan dulu kalau misalnya Mm-mm, sebelum mobile teknologi ini mm-mm, berkembang pesat gitu ya. Akses orang terhadap situs-situs itu kan mungkin terbatas di PC dan mm-mm. sebagainya. Ya, Sekarang semua orang bisa pegang HP iya. dan semua orang tanpa barrier of entry sama sekali bisa login, Itu bisa yang ini. membuat ya kemudahan-kemudahan yang tadi dimanfaatkan Nah, itu kan artinya kalau tidak ada perubahan, katakanlah mindset penanganan bahwa semua orang ini nggak ada batasan apapun. Saya beli HP nanti itu langsung bisa login untuk ini dan bisa main slot itu. Nah, hal kayak gitu nggak pernah ada jadi pembahasan di ya kementerian kayak tuh. gini kita pembatasan kita nggak bisa batasi masyarakat. Kita sudah memilih tadi mamanya mau mengawasin masyarakat lebih detail lagi. Apakah kita mau mengorbankan mamanya? Bisa mamanya. Oh, kenapa nggak bisa diblokir? Bisa nggak diawasin lebih ketat? Bisa, tapi semuanya saya awasin. Negara mau mau Oh, sekuat itu pakai nggak? Nah, nanti jadi surveillance-nya nanti dari diperkuat situ gitu jadi ya. survei, katanya negara surveillance, bukan demokrasi. Jangankan hal yang lain, ngetik pun saya tahu, kan nggak boleh juga itu. Kebebasan demokrasi ini memang inilah art dalam menggoverning di ruang digital yang perlu kita apa ya, mastering ini. Nah, yang kalau sekarang tadi fenomena yang lebih 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 mengerikan lagi adalah tentang perlindungan anak secara online. Iya. Ini yang kami baru baru saja meloloskan ini di dalam pasal di Undang-Undang ITE yang baru. Ini supaya impactnya jangan sampai dirasa berdampak besar kepada anak-anak. Presiden sudah menginstruksikan untuk bagaimana itu melindungi anak. Ini PP-nya bentar lagi dibuat. Nah, sekarang kan ini orang tua mamanya ngasih HP kan ngasih HP. Dia Sekarang tahu nggak tahu kan? sekarang HP itu buat anak itu kayak semacam ini, apa pacifier gitu. Itu dia. Untuk biar anaknya nggak Diam kan? Nah, ya diam kan nih. Lah, biar anteng gitu. kan dulu Mama ini adalah perbedaan suatu apa ya? Reality yang harus dihadapi. Dulu ruang fisik kita diajarin semua dari A sampai Z. Saya waktu itu main, hati-hati loh kok main-main nyebrang aja suruh lihat kiri kanan. Saya suka ngejar layangan dulu. Ibu saya sama bapak saya, kamu kalau manjat-manjat pohon atau ngejar sampai ke genteng orang gitu, itu hati-hati jatuh karena ada gravitasi bumi kan bisa jatuh. Nah, tapi begitu kita masuk ke ruang digital, diajarin nggak kita? Kan dikasih aja HP-nya. Wah, di situ kan bisa fenomena yang paling besar adalah jangan-jangan dia di kamar tuh dia lagi ngobrol dengan teroris. Dia lagi di grooming. Diajari macam-macam Nah, gitu ini. ya. Atau dia lagi Dipersiapkan untuk berhadapan dengan predator. predator seksual. Yang ini banyak juga kita tanganin itu.
Nah, ini yang juga jadi kita harus melihat digitalisasi ini sebagai suatu realitas baru yang harus dihadapi secara menyeluruh. Mungkin juga harus ada pendidikan dari awal. Apa sih ruang digital? Contohnya yang paling kecil, anak kita nanti mungkin cucu kita, kalau saya sudah cucu ya ngomongnya bukan lagi anak. Eyang, nggak lagi minta duit. Eyang, top up dong. Dikasih QR-nya ke saya. Saya harus klik, udah transfer ya. Kemarin sudah beredar kok waktu apa? Lebaran kemarin. Ya kan? Kasih Bawa ini QR. QR. Nah, itu kan berarti kan itu beri pengamanan. Kalau uang kan taruh dompet kita pegang itu, sekarang itu kalau gadgetnya menjaga passwordnya aja salah atau gadgetnya hilang tuh uang. Nah, ini kan harusnya dilakukan pendidikan dari dasar. Bagaimana menyiapkan manusia Indonesia menghadapi era digital ini. Itu ada perubahan mindset yang besar. Dan itu menurut Bung Semi sudah menyeluruh nggak katakanlah di tingkatan pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan? Nah, itulah yang kami lakukan lewat di Kominfo adalah literasi digital. Target kami sampai nanti Pak Jokowi berakhir ini ada 50 juta. Memang karena ada pandemi kita cuma 30-an, tapi sudah cukup besar itu, 30 juta kita meliterasi. Harapannya apa? Punya impact. Satu orang terliterasi, literasi mereka, harapannya dia punya bahan bicara untuk ngomong dengan orang tuanya. Bapak ibu sudah 2. Kalau punya adik atau kakak sudah 3. Teman Kalau lebih teknis lagi di umur berapa yang diintervensi dengan itu? harusnya dari segaur. Kita lagi mengajukan juga ini kalau bisa ini jadi penerimaan siswa. Penerimaan siswa itu kan pasti, apalagi SD dan SMP, pasti orang tuanya datang. Paling kalau nggak bapak ibunya. Nah, disitulah tempat menurut kami mengajukan kepada Kemendikbud, bisa nggak kalau belum bisa masukkan kurikulum, disitulah prospek itu apa, kalau dulu kalau prospek apa, dan sekarang bahasa orientasi. Ospek gitu ya. Nah, dulu ospek, sekarang Mos. ya, masa orientasi sekolah itu. Jadi masa Itu orientasi dimasukkan di situ di ya, situ, materi-materinya. dan bukan hanya anaknya, orang tuanya pun diliterasi. Bagaimana parenting di era digital? Kita ada buku-bukunya juga, digital parenting. Ini yang tadi menguat. Dengan penguatan tadi, kita sebenarnya lagi menutup market. Karena apa? Orangnya sudah mulai cerdas, tidak mudah dibohongin. Kan tadi sudah kita label ini yang namanya judi slot itu adalah penipuan. Penipuan gaya baru. Nggak mungkin kamu tanya aja semua ada. Pernah menang nggak? Kita nggak tahu, orang nggak ada pernah ditera. Katanya sih awal-awal mungkin dimenangkan, katanya dikasih menang. Di kita kan siapa yang mengawasin mereka? Kan nggak ada. Karena kan ilegal. Kalau kita lihat di negara-negara yang diatur, mesinnya itu ada yang audit. Nggak boleh fraud gitu kan? Nggak boleh dilihat ada yang audit. Kalau pertimbangan tuh ada yang nera. Nera itu adalah memastikan bahwa dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, gaming commission kalau di Iya, Amerika itu gitu ya. jangan sampai dia nyedot aja, nggak ada dibalikin. Nah, itu kan itu. Nah, ini ya. Nah, kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meliterasi, harapannya apa? Ya tadi, kalau sampai dia berjudi ya sudah pilihan. Tapi kan yang kasihan ada tidak tahu. Ini yang kita perangin dengan lewat literasi. Kalau sekarang ada kecenderungan juga beberapa pengamat menyatakan karena opsi yang paling mudah untuk mendapatkan katakanlah sumber-sumber pemasukan itu bagi masyarakat yang masih pendidikannya kurang, itu dipersepsikan ya sarananya yaitu. Itu kan impian berarti, bukan cara yang ini. Itu kan impian mencapai, kan mengimpi kan. Kan bukan kerja itu. Nah, ini yang kita harus mindset. Tadi kan cara-cara apa ya? Bypass track gitu kan. Iya. Ya, padahal kita mencari uang itu pasti harus bekerja. Nah, ini yang kita juga ingin harusnya nih tadi ya ini fenomena ini harus dilihat dari tadi ini gunung Berbagai es, sisi ya, ya. tapi kita harus lihatnya dari helikopter view. Mungkin kita juga perlu kajian antropologi, Iya. kajian sosial budaya. Nah, ini yang kita kajian, jadi kita bisa solusi yang komprehensif. Ini masalah bukan masalahnya pemerintah, ini masalah semua. Dan ini adalah fenomena yang dihadapi oleh negara-negara yang melarang. Yang mengatur beda lagi. Fenomenanya beda lagi. Ini. Ya, fenomenanya beda lagi ya kan itu kan. Tapi kalau di sini wacananya mengatur, wah itu malah Nah, ikut duluan. Nah, ya itu open minded daripada pengambil kebijakan politik lah. Saya kan teknis Iya, kan. iya. Tapi memang itu opsi-opsi itu harus mulai dipikirkan.
tadi terutama kajian antropologis. Baik, Jangan-jangan Bung. kita jadi supaya tadi target kita dalam literasi, ini kenapa orang-orang yang ini ya, dari kelas bawah yang Hmm, ini. hmm. Nah ini kenapa? Ini yang perlu kajian-kajian akademis yang menurut saya. Bung sudah menyampaikan poin yang sangat menarik menurut saya dari sisi pemerintah bahwa selain ini tadi gunung es problemnya besar, tapi juga multifaset, multi Hmm, layer. hmm, Ya nggak mungkin hanya ditangani salah satu hmm, hanya satu sisi intervensi, nggak mungkin hmm, ditangani oleh satu kementerian teknis. Dari sisi pendidikannya, ada dari hmm, sisi ekonominya, kesadaran, bahkan mungkin agama gitu, hmm. antropologisnya. Nah, masalahnya kemudian ada nggak sih sebenarnya pendekatan pemerintah yang selama ini cukup komprehensif untuk menangani masalah judi online ini? Katakanlah kalau misalnya terorisme dibentuk BNPT misalnya, Hmm, atau di narkoba penyalahgunaan narkoba ada BNN misalnya. hmm. Tapi di judi online kan sepertinya masih parsial lagi, Mas. Ya ini sekarang yang dibuat satgasnya ya, bentar lagi keluar kepresnya. Yang sebelumnya kan hanya ini masalah kriminal dan pencegahan, Hmm. hanya dilihat dari dua sisi. Dari Eh, hanya hulunya Hulunya hilirnya ya, ya. lihat ya. Jadi ini oh ini ada oh ininya apa namanya di hulunya ini bandarnya ketangkap. Ini oh kontennya ketemu di blok. Ya, ya. Ya kan gitu. Jadi itu di situ. Pemadam kebakaran lah ya. Itu dia. Makanya sekarang coba dilihat semua dari segi segala sisi. Nah, segala sisi dan dilihatnya dari helikopter view. Jadi Helikopter view. bisa ngelihat objek apa yang sedang kita tanganin. Kan gitu. Kalau saya di sini kan kita hanya fokusnya konten. Makanya ditanyain bukannya saya nggak tahu, saya memang nggak bukan itu tugas saya dan bukan bukan itu yang kami kerjakan. Jadi bukannya nggak mau jawab dan bukannya eh, tapi memang bukan itu yang kita kerjakan dan kita susah Iya, untuk ya, paham, paham, paham. Tapi mungkin sebagai katakanlah bagian dari Satgas itu, Mhm. mungkin karena ini kesempatannya ya ketemu dengan Bung Semi ya, mau nggak dibantu dijelaskan ke publik yang sudah atau akan dilakukan oleh Satgas ini Ya, ya kan. sekomprehensif apa? Nanti pasti setelah terbentuk pasti ada konferensi pers karena kan ketuanya juga bukan saya, Bos. Gue kan orang teknis. Ya, maksudnya sebagai sebuah konsep, Oh sebagai ya, ya. sebuah Jadi kemarin mamanya kami sudah rapat. rencana penyelesaian yang komprehensif Ya, gitu ya. saya sudah rapat dengan timnya dari apa, Wapres juga. Waktu itu ada beberapa ahli sosial, ahli ini sudah mulai kita melihatnya dari berbagai sisi itu tadi. Karena kita jangan lihat hanya dari sisi digitalnya saya kan berarti kan saya kacamata dekat doang ini. Hmm. Padahal kan ada hal-hal yang lain yang bisa ditambahkan dan bisa dicarikan solusi yang komprehensif. Ini yang kita harapkan dan mungkin dalam waktu dekat ini nama-namanya sudah masuk yang diketuai oleh Kemenko Polhukam dan di situ penindakannya Kapolri, pencegahannya Menteri saya. Nah, ini kita harapannya dan pasti kita melibatkan juga masyarakat sipil Ini juga. ad hoc tapi ya, maksudnya Ya, belum belum ini jadi memang ad hoc. belum belum di Jadi apa ad hoc namanya? ya dulu cuma 2 orang, sekarang tapi itu hanya bilateral ya. Ya, ya. Tapi sekarang ini lebih komprehensif lah. Karena kemudian misalnya tadi Bung menyebutkan problem yuridiksi gitu kan, apa eh, mereka buka usaha atau buka pasarnya di sini, tapi Hmm, servernya katanya sebagian besar misalnya di Vietnam atau di Kamboja misalnya. hmm. Hal-hal kayak gitu kan kemudian secara teknis oke itu Kemenkominfo, tapi kemudian apakah punya jaringan Interpol ke sana untuk menangani Ya ini? mungkin bukan Interpol tapi mamanya kita minta data yang mamanya siapa saja intinya. Jadi kan kita bisa ya makanya kalau tadi bilateral itu kan ini kenapa kamu dari negara kamu target. Nah, targetnya memang sekarang lebih spesifik tadi yang disebutkan negara-negara di ASEAN malahan ini. Iya. Bukan kalau yang pemain-pemain yang dari luar negeri mereka tidak mau kalau begitu dilarang di sini mereka nggak berani. Hmm, hmm. Justru yang di tetangga-tetangga ini justru gencar. Kalau dari luar mereka kamu buat mana nih? Oh nggak dikasih dia nggak akan mau karena dia tahu ini adalah mereka bisa dikejar kok. Apalagi yang gede-gede bisa dikejar sampai kemanapun. Karena kan kalau yang kami takutkan tuh ada tadi ini money laundry. Karena kejahatan judi kalau ilegal itu pasti money laundry-nya legal aja harus diawasi supaya jangan ada money laundry, apalagi yang ilegal pastinya sangat berpotensi besar adalah money laundry. Ada nggak yang semacam kasus yang sudah terbongkar bahwa memang ini katakanlah melibatkan jaringan money laundry Nah itu sindikat yang nah itu lagi
PPAT harusnya, Mas. gitu ya. Ya saya mana mana bisa akses, kami nggak bisa akses informasi-informasi kayak gitu. Kalau misalnya dari sisi teknologinya yang kemudian bisa dipakai mendeteksi kemungkinan sebuah Mani katakanlah ya itu susah juga kalau money laundry. Kalau, mendeteksinya kita dari mana IP-nya itu bisa kita sadari itu, tapi untuk apanya nggak bisa. Yang bisa itu kalau itu adalah potensi besar yang bisa kita hilangkan. Karena makanya kalau kita lihat di negara yang diatur, mereka diawasin. Peredaran uangnya pun diawasin. iya, Kayak BI-nya tuh ada itu punya mesinnya BI-nya tuh melihatin tuh uangnya dari mana ini. Ini kok main judi terusin tapi nggak pernah bayar pajak. Orang pajak datang. akan ketahuan kan kalau Dari misalnya mana dari ini uangmu? Hal-hal kayak gitulah. Eh, jadi memang tadi yang ini harapannya nih Adi, ini adalah masalah kita bersama. Ya kita harus cari solusinya bersama. Tadi tidak hanya dari segi teknologi yang kita lakukan, tapi juga ada pendekatan sosial yang harus dilakukan. Tadi sudah dari sekolah, dari pemuka-pemuka agama untuk mulai ngomong kayak gitu kan. Mungkin nggak merasa ini yang harus kerja bareng. Tadi dengan kerja bareng ini harapannya ya bisa atau ya coba mempelajarin hal-hal apa pengaturan-pengaturan yang di negara lain iya, untuk mencari ada nggak Bung ya semacam ya katakanlah best practice atau contoh yang dialami negara-negara yang apa melarang judi ini dan intervensinya relatif berhasil untuk kemudian menekan yang katakanlah secara mungkin backgroundnya sepadan sama kita gitu ya, tapi kemudian relatif intervensinya cukup berhasil. Brasil total nggak ada ya karena tadi internet sifatnya ini. Tapi yang Cina itu besar sekali. Maka di sini judi online nggak boleh. Tapi kan bukan hanya judi online yang diliatin. Ketatnya untuk Nah, ininya jadi itu dia. surveillance-nya Ya. jadi sangat intens sekali gitu ya. Itu dia tadi karena memang untuk negara se-Indonesia belum ada padannya saat ini sama Cina. Tapi Cina juga kan jaringannya satu. Pintu masuknya tidak dibatasin. Itu yang ya ini. Nah, maksud saya itu mungkin perlu disampaikan ke publik bahwa ada trade off gitu kan. Ketika misalnya pemerintah mau lebih lebih ketat mengintervensi, ya ada resiko masalah-masalah Ya privasi, kami masalahnya jadi terhambat. Tapi kalau misalnya mau efektif ya jadinya kayak Cina gitu. Kami pernah melakukan coba pakai metode yang lain ya, otomatis itu ya pasti ada yang salah lah namanya otomatis ya. Ada yang bukan judi keikutan juga, itu aja sudah rame. Nah, itu kan daripada mereka tidak memahami yang namanya cara kerja digital. Kita kan harus bekerja cepat. Iya, Kok iya, iya. semua harus di ini. Triggernya itu kan nggak Kadang-kadang yang namanya kerja cepat ya pasti yang pernah juga kita nemuin tuh namanya juga aneh-aneh, nama judinya. Ada juga yang toko-toko duren. Lah gimana saya tahu itu toko duren itu adalah ini? Gimana saya tahu? Kan harus dipelajarin terus. Mesin harus diajarin terus. Jadi ini yang jadi tadi yang kita apa tantangan yang harus kita hadapi. Ini pun kita mulai mau injek AI untuk supaya lebih cepat kerjanya. Nemunya cepat tapi mengevaluasinya. Tadi untuk supaya itu kita sudah punya. sudah mulai terapkan, kita ada, mesin kami ada di sini. Jadi nanti mengidentifikasi situs ini Itu sudah clear. sudah sebagian besar sudah ada mesin. Makanya mereka punya punya metode lain. Makanya kan ini tadi berpacu dalam melodi. Kita apa? Makanya nggak bisa ngomong semuanya ini. Nah, itu makanya kita coba semua ini apa namanya semua metode lah. Tadi termasuk ada akun banknya. Pernah satu akun bank yang kami dilaporkan, oh nilainya cukup gede, puluhan miliar di situ, hilang tuh uangnya dia. Iya, karena salah satu yang kritik ya mungkin ya ke teman-teman Kominfo itu sudah ditutup ya banyak, tapi yang muncul itu juga tidak kalah banyaknya gitu loh. Itu Jadi dia. seolah-olah kan kemudian seolah-olah selalu ketinggalan entah dari sisi teknologinya atau dari sisi responnya. Seolah-olah tidak pernah ada langkah yang cukup efektif untuk preventif gitu sehingga kemudian memberi disinsentif untuk kemudian berani buka situs-situs itu. Itu Itu dia, gimana? tadi banyak di ruang digital itu memberikan banyak kemudahan, banyak sekali kemudahan, tapi juga ada kelemahannya. Potensi-potensi untuk Kelemahannya tadi itu, kelemahannya tadi dia tuh kalau dulu kita ada istilah 1.000 jalan menuju ke Roma, ini Hmm, miliaran jalan menuju ke Roma. hmm. Nah, ini banyak 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 celahnya. Memang internet itu didesain untuk terbuka, tidak ada hambatan dimanapun.
Karena hambatan satu pasti dia cari hambatan apa bisa cari jalannya sendiri. Nah, inilah kita tadi yang saya katakan upaya kita adalah melakukan pembatasan dan penyempitan ruang gerak mereka dan juga edukasi partisipasi masyarakat sangat penting. Karena pasti yang dirugikan masyarakat dan mereka itu pastinya judi slot adalah penipuan. Iya. Nggak pernah percaya saya tanya itu nggak akan itu penipuan. Kalau ada game apa The House Always Win itu kan mengasumsikan bahwa bandar akan selalu menang. Itu kan karena apa bandar punya punya modal yang lebih. Tapi kalau judi slot algoritmanya sendiri sudah Itu dia. dimanipulasi Nah kan ini gitu. yang jadi makanya kita langsung sekarang itu tagline kita itu judi slot adalah penipuan. Kamu ditipu. Kalau main kartu kan masih kelihatan ininya, tapi dengan judi slot bagaimana? Dan itulah yang nyasar banyak ini. Seperti menteri kami kita kan, ini judi slot itu memang sudah modal 20.000 bisa bisa main judi slot. Nah ini yang fenomena ini memang itu harus kerja bareng yang tadi ya dari hulu sampai hilir. Tidak bisa hanya hilirnya tadi tukang sapu doang kita. Kita jadi tukang sapu terus. Kalau kita selama masyarakat masih hidup pasti ada sampah kan. Sampahnya nggak Pernah bisa. pernah memikirkan semacam ini enggak strategi yang lebih dari ya minimal dari kementerian strategi disinsentif yang lebih menghukum gitu dalam tanda petik, tapi nggak dalam kerangka apa penegakan pidana itu. Pernah nggak itu terbahas di pemerintah katakan? Ya itu tadi kami sekarang ini kami lagi pelajari apakah judi itu bisa dikategorikan kejahatan pencucian uang. Tapi ternyata harus pelajarin. Tadi apa sih sebenarnya pencucian uang dan jangan-jangan harusnya kalau ilegal sudah pastinya. Iya pasti. Nah ini itu yang lagi ini. Kalau pencucian uang itu bisa kita kejar kemanapun. Jadi Ad- kalau bisa pakai Interpol yang tadi ini. Kalau ada ada. itu misalnya yang beredar ide misalnya katakanlah ketika ini dilakukan oleh masyarakat dalam kategori miskin misalnya, itu ada semacam ancaman ya nanti kalian nggak akan dapat bansos misalnya. Itu kan jauh lebih katakanlah ke bahasa sebagai semacam apa disinsentif carrotnya itu kan jauh lebih lebih kuat daripada yang sekedar kesadaran menyadarkan Ya, bahwa ini nanti merugikan ini. taunya dia sama judi gimana? Nah, makanya ada semacam klasifikasi atau ini yang kemudian itu dilakukan nggak tahu entah tadi proses surveillance-nya lebih dikuatkan untuk ini sehingga kemudian tahu kalau gadgetnya itu dipakai oleh masyarakat miskin nanti identitasnya nggak dapat bansos itu. Nah, itu yang Ya salah satu mungkin yang misalnya itu ide-ide bisa yang ya bisa tapi ya tadi ya ada bisa juga tapi yang paling efektif adalah edukasi sebenarnya. Edukasi dan berikan kesibukan yang lebih. hmm, Nah, kalau kerjaannya apa yang iseng itu, ya iseng itu yang bahaya. Pak iseng tuh membahayakan. sama lingkungan itu kan juga katanya Iya. sangat Ini tadi ini memang harus ditangani bareng. Jadi acara ini kayak gini adalah sebagian daripada sosialisasi, mengedukasi masyarakat. Tadi masyarakat harus teredukasi jangan sampai yang namanya slot itu pasti aja saya iya pastikan. Tadi kan sudah ngomong tentang iya algoritma, penipuan itu. Slot itu penipuan. Jadi ya kita coba bentengin masyarakat kita dengan pengetahuan hmm, tadi hmm. supaya sambil tadi kita cari solusinya. Saya benar dan mungkin juga solusinya harus lebih komprehensif dengan kajian yang lebih komprehensif juga melihat segala kemungkinan-kemungkinan apa saja yang harusnya diatur kan Iya. gitu. Gitu. Ada lagi misalnya semacam ya ini saran juga yang berkembang itu kalau misalnya pecandu narkoba atau mungkin pecandu alkohol atau itu ada semacam sarananya untuk membantu mereka Mm, untuk melepaskan diri dari kecanduan gitu ya. mm, Jadi ada terapinya, ada ini mungkin apa pemerintah menyediakan panti rehabilitasi dan sebagainya. Ya Tapi itu judi ini sebagai sebuah kecanduan itu kan nggak pernah ada semacam tersedia dari ya mungkin dari bisa diawali oleh pemerintah sebagai yang membantu orang yang sudah terjebak ini untuk kemudian ya ya. merehabilitasi diri tadi. Ya saya rasa itu adalah solusi apa namanya pasca kejadian ya, Iya, iya, iya. yang perlu juga dipikirkan. Tapi kan tadi ya, kalau narkoba itu kan sebenarnya lebih ke arah penyalahgunaan. Dia bukan ilegal loh narkobanya, kan dipakai oleh medis, tapi disalahgunakan kan. Ini kan, kalau ini ilegal mas, kita bingung ya. Dari awal sudah ilegal Jadi bingung ininya. kan ya, ininya. Kalau ini kan kalau narkoba kan kejahatannya Iya. penyalahgunaan, bukan
Ini ya, Nggak bukan hanya sekedar kan pengaturan kan iya, ini kan, ini kan ada pemberantasan iya, itu. ya, jadi, ini, mereka juga mau come out-nya juga susah ininya, kan gitu. Tapi saya rasa itu bisa dilakukan oleh tadi, organisasi-organisasi keagamaan, tadi ininya, dan lagi apa, NGO. Kalau di negara-negara yang diatur, itu malah mereka harus menyisihkan, Mas. Salah satu pajaknya itu disisihkan untuk tadi rehabilitasi. Iya, bandar-bandar ini tapi kalau diatur kan itu. Nah, ini kalau kita ini makanya ini tapi itu adalah suatu tadi mungkin lebih ke arah pencegahan kalau sudah jadinya apa, oh, ini juga boleh. Oh, seberapa banyak sih? Untuk supaya kita tahu berapa sih besar ini. Nah, kita boleh boleh juga mencanangkan. Tapi gerakan ini nggak bisa sendiri pemerintah. Dan saya harapkan juga akan ini rehabilitasi itu penting juga. Jadi kan sebenarnya mengedukasi juga. Dia sudah ingin sembuh, tapi gimana nih menarik diri kan dari lingkungan itu. Iya. Ada nggak sarana yang bisa katakanlah membantu konsultasi atau membantu Ya bisa, saya rasa ini? itu ide bagus ya. Mungkin juga bisa dimulai dengan helpdesk ya. Kalau kamu sudah mulai ini ya boleh telepon atau chatting dengan ini sampai Hotline gitu ya? ya hotline. Jadi bisa mempekerjakan beberapa orang ya. Jadi untuk piring ya. Jadi mungkin kalaupun belum anggaran belum ada besar, mamanya kan itu partisipasi masyarakat. Ada yang di sisi siapa yang mau bantuin. Hmm, Jadi hmm. ini kita menyediakan channelnya Iya. doang. Itu menarik sekali itu sih. Karena salah satunya misalnya di kita itu juga yang mungkin secara kultur tidak terlalu familiar, misalnya kalau di negara-negara yang sudah lebih maju, ketika ada kecanduan itu ada mekanisme namanya intervensi itu kan, keluarga, teman itu bisa. Ya. Nah di kita tapi pengetahuan-pengetahuan seperti itu kan hampir nggak ada. Ketika ada anggota keluarga yang apa Ya. disebut menderita mungkin terlalu ini ya, atau kejangkitan kecanduan itu Hmm. ya sudah, dia akan sendirian gitu aja, Ya. bahkan mungkin di ini kan dari padahal kan harusnya enggak Ya, selalu seperti itu. ya, pendekatannya berbeda ya. Kalau kita kan makanya menghindar kan, kita eksal ya sama lah. Iya, iya, Padahal justru ini harus dirangkul. diasingkan gitu Ya kan kan jadinya kita kan. di eksal. Kalau di emang ini yang mulai juga saya rasa perlu juga mengedukasi tadi. Justru di embrace, dianggap ini mungkin dia nama juga kecanduan. Kan kalau dikonfrontir kan malah dia ini kan sembunyi-sembunyi kan. Wes mas, orang usah judi mas, ini kan gitu. Yuk kita jalan-jalan sama anak-anak yuk, ya. Itu kan, Kalau itu harus ini. masalahnya kemudian dengan pendekatan yang seperti itu, ketika judi itu hanya bisa dilakukan dulu zaman offline, Hmm, orang gampang kan mengidentifikasikan heeh, oh, dia berangkat kemana, berangkat heeh, kemana. Tapi ketika judi sudah bisa dilakukan dengan online, di genggaman hmm. tangan itu kan jadi semakin apa istilahnya, semakin menjauhkan itu. Terakhir mungkin Pak Dirjen, karena kemudian waktunya juga sudah semakin terbatas, ada nggak katakanlah guideline dari yang disediakan oleh teman-teman di Kemenku kaitannya sama materi-materi yang itu bisa disebarkan ke masyarakat, kaitannya dengan bagaimana cara untuk membantu anggota keluarga atau orang-orang yang kita kenal itu keluar dari jebakan judi online ini. Yang itu mungkin katakanlah bisa mudah dipahami, bisa dijelaskan, yang itu bisa dipakai untuk masyarakat. Kami ada beberapa literasi dan yang ketiga di gerakan-gerakan literasi digital kita tuh ada 4 pilar yang kita lakukan. Pertama, kita mengedukasi yang namanya mereka cara menggunakan teknologi. Kedua, kita memupuk bahwa di ruang digital ini budaya Indonesia juga harus dibawa. Namanya literasi budaya. Jadi budayanya itu kan kita ini manusia Indonesia nih ya. Begitulah di ruang digital kan kayak jadi orang lain. Hmm, Ya kan? Karena budaya nggak dibawa. iya, Habis itu kita ajarkan etika dan juga bagaimana keamanan ini 4 pilar. Nah, ada beberapa tapi itu mas sebenarnya lebih kabar campaign. Saya iya. nggak tahu persis apakah yang tadi untuk Iya, yang kalau ini sudah itu. mungkin sifatnya lebih mikro ya, Ya, ya ini katakanlah di tingkatan apa keluarga ada. yang kita lakukan memang campaign untuk mengedukasinya. Tapi ya, kali-kali ngomong kalau sudah Mm-mm. terkena karena Iya, ini iya, paskanya karena iya. ini emang boleh juga itu kita kita bisa siapkan sih sebenarnya. Iya, karena kan Karena belum mengasumsikan bahwa kita mencegah itu kan seolah belum ada yang ya, terjangkit itu. Padahal ya. hari ini saya yakin Ya, itu saya rasa data itu 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 sangat ada itu masukan bagi kami ya dari pemerintah. Saya rasa itu masukan yang baik karena selama ini kan pencegahannya. Kalau yang sudah, karena yang sudah ini bisa menjangkitkan yang lainnya kan. Kalau yang sudah ini kan tidak disembuhkan, akhirnya kan kalau kita kan sudah ngomong virus ini. Virus kan berarti yang kena virusnya harus disembuhkan supaya tidak menular yang lain kan. Nah ini mungkin juga itu akan kami saya rasa masukan yang bagus
selama ini memang masih pada pencegahannya. Yang tadi judi slot itu penipuan, hati-hati kena ini, kena Penyadaran ini. macam-macam. Kalau kena menggunakan VPN, hati-hati data-data yang lainnya juga disedot. Nah, itu kan ini yang kita ajarkan. Memang belum sampai pada bagaimana menarget pengguna kan ini, atau pengguna yang sudah terlanjur masuk, yang ingin keluar, ataupun Iya. keluarga-keluarga yang ingin Yang menyelamatkan tahu ketika eh, adiknya atau anaknya ininya. kena itu Oke, itu bagaimana saya rasa, respon. nah itu tadi yang saya bilang itu harus kajiannya antropologis, ada sosiologis sama budaya tuh, karena ini yang ini bagaimana merubah kan tuh. Merubah mindset, Kita merubah ngertinya ini. teknologi malah ya. Tapi makanya kita kerjasama juga sih dengan perguruan tinggi, tapi untuk tadi masih pada program-program pencegahannya. Saya rasa masukannya bagus, nanti kami bisa tindak lanjutin itu. Pak Dirjan, mungkin mudah-mudahan ini bukan bukan diskusi untuk mencari solusi instan ya, karena memang masalahnya kan nggak mungkin Ya diselesaikan harus secara memang instan. Tapi ini. mudah-mudahan ini sebagai awal untuk kita, ya ruang dialektika ini, Ya, bahwa masalah judi online ini masalah yang sangat serius kita ya. hadapi sebagai bangsa. Yang tadi yang bisa kita tindak lanjut segera tadi itu yang paskanya kita Ya, belum itu ya. masukan menarik sekali, karena tadi Kominfo kan itu pencegahan ya, jadi bukan paskanya, tapi padahal pasca ini juga bisa mengarah pada pencegahan yang lebih besar kan. Ya, ya, Terima kasih ya. masukannya. Terima kasih sekali Makasih lagi ya. Pak Dirjen atas waktunya. Ruang dialektika kami cukupkan. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Tangannya 5 Pancasila. nih. Terima kasih. Matur nuwun.